senantiasa memberikan kita rahmatnya, hidayahnya, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah nikmat kesehatan itu kita sudah aplikasikan dalam bentuk menjalankan ibadah. Alhamdulillah subuh hari ini kita bisa berjamaah di tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bentuk kesehatan yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah itu menjadi rahmat, menjadi maghfirah, dan insya Allah menjadi penolong kita di hari kemudian. Allah juga senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayah. Dengan petunjuk dan hidayah itu kita juga bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah semua itu kita lakukan tiada lain adalah bentuk totalitas pengabdian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam beserta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita, Nabi yang menjadi patron kehidupan kita, Nabi yang menjadi ibrah kehidupan kita. Oleh karena semua yang melekat pada Nabi adalah sesungguhnya merupakan nilai-nilai Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap saat dan setiap waktu. Al-Quran inilah yang kita jadikan rambu-rambu berlalu lintas di muka bumi ini, sehingga kita bisa mampu membedakan yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, yang mana yang pantas kita kerjakan dan yang mana yang harus kita tinggalkan. Semuanya itu sudah lengkap dalam Al-Quranul Karim. Maka mari kita senantiasa jadikan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan amanah kepercayaan untuk menyampaikan kuliah subuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian atas kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Korps Mubalik Unismu Makassar bisa bersilaturahim di tempat ini. Walaupun sesungguhnya kalau di perencanaan itu kemarin malam kami berencana untuk bersilaturahim di tempat ini, tetapi manusia hanya merencanakan, Allah jualah yang menetapkan segalanya. La haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya dan kekuatan, semuanya milik Allah. Ya. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf pakai berapa menit. Ya, saya Nabila Makassar mapat tabi yang sampai kultum kuliah 7 menit, padahal yang diminta 1 kata 2 kata tetapi selama 2 jam. Itu minta izin pakai. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu pesan-pesan agama yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni seputar Quran Surah An-Nahl ayat 97. Ya, man amila salihan min zakari au unsa, dan seterusnya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Ya, hayatan thayyibah. Jadi siapa laki-laki dan perempuan beriman dan melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik.
dan mendapatkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Intinya kuliah subuh kita ini berkaitan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Nah, yang mana sesungguhnya bisa kita pahami yang berkaitan dengan lafaz hayatan thayyibah dalam Quran surah An-Nahl ini. Yang pertama, kalau menurut Ibnu Katsir, hayatan thayyibah itu mendapatkan rezeki yang halal lagi baik. Jadi hayatan thayyibah itu menurut Ibnu Katsir mendapatkan rezeki yang halal lagi baik dalam kehidupan, memiliki sifat qanaah, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, adanya rasa kebahagiaan, as-sa'adah, serta ketenangan hati di kehidupan dunia dan memperoleh surga di akhirat. Itu menurut Ibnu Katsir. Jadi ada beberapa hal yang dimaksud hayatan thayyibah menurut Ibnu Katsir. Jamaah sekalian yang lain, kalau menurut Ibnu Sayyid Qutb, dia mengkombinasikan antara iman dan amal soleh. Jadi hayatan thayyibah yang dimaksud kalau Sayyid Qutb itu, dia mengkombinasikan antara keimanan dan amal soleh. Itu yang pertama kalau dia. Lalu kemudian yang kedua, ya sama pernyataannya dengan Ibnu Katsir, memperoleh rezeki yang halal. Namun tidak diukur besarnya. Ya, memperoleh rezeki yang halal, namun bentuknya itu tidak diukur besarnya atau tidak diukur dengan limpahan harta, tetapi merasakan ketenangan hati, menanamkan sifat sabar dan syukur, dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dua. Ini memberikan pemahaman bagi kita sesungguhnya apa itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jamaah sekalian yang berbahagia, nah, kalau menurut Quraisyihad dalam tafsirnya, bahwa hayatan thayyibah yang dimaksud di sini tidaklah diukur kehidupan yang mewah. Ya, tidaklah diukur dari kehidupan yang mewah dan tidak luput dari ujian Allah. Tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi rasa lega, kerelaan serta kesabaran dalam menerima cobaan, dan rasa syukur atas nikmat Allah. Itu menurut Quraisyihad. Nah, jadi ada 4 ulama ini yang saya sampaikan memahami hayatan thayyibah. Yang keempat ini pernyataannya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir. Dia menyusun buku dengan judul Ibrah Kehidupan, pelajaran kehidupan. Salah satu poin pembahasan dalam bukunya itu, dia membahas berkaitan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dari buku yang tebal itu, ketika saya membaca dan mentelaah, sesungguhnya dapat disimpulkan dalam buku Ibrah Kehidupan itu membulatkan tekad, istiqamah, dan secara totalitas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha sepenuhnya
meninggalkan hal-hal menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Antara kalbu, akal, pikiran itu dia terrealisasi dalam ketaatan ketika dia dituntun dengan ajaran-ajaran agama kita. Lalu kemudian dia mengambil keteladanan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi ada 4 pemaknaan hayatan thayyibah menurut beberapa ulama besar kita. Nah, dari 4 ini saya mencoba memberikan titik poin berkaitan dengan hayatan thayyibah. Yang pertama jamaah sekalian, hayatan thayyibah itu yang pertama adalah kehidupan yang dilandasi dengan akidah atau tauhid yang murni. Akidah yang murni, bersih. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini membentuk pribadi-pribadi kita menjadi manusia yang membersihkan diri-diri kita yang dapat merusak akidah kita. Ya. Kalau akidah ya bisa kita lihat di Quran surah Ibrahim itu salah satu Allah membuat perumpamaan di dalam Quran surah Ibrahim itu kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Kalimat yang baik, pohon yang baik. Salah satu makna tafsir pohon yang baik itu adalah implementasinya adalah kalimat la ilaha illallah. Seperti diibaratkan pohon itu berapa unsur di dalamnya, ada akar, batang, ranting dan buah. Akar dimaknai itu adalah itulah yang menjulang ke perut bumi, memiliki kekokohan, kekuatan. Jadi itulah yang pertama yang harus dipandasi karena itu adalah akar. Akar beragama kita adalah akidah yang bersih, kuat, murni. Itu seperti dengan kasajaratin thayyibah, pohon yang baik. Bukan pohon yang buruk, akarnya yang rapuh. Sedikit-sedikit saja digoyang problem kehidupan, nah, goyanglah akidah kita. Nah, itu yang pertama kalau hayatan thayyibah. Kalau saya mau jadi pondasinya yang di situ kita perbaiki. Atau penekanannya di surah Al-An'am itu ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanya semuanya pada Allah. Atau innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan sesungguhnya Allah selalu bersama dengan saya, dengan diri saya. Kapan dan di mana saja berada. Ya, mau di pasar, mau di kantor, mau di mana saja Allah itu hadirkan diri kita. Sehingga ada selalu ingat kewajiban kita, selalu takut. Kalau Allah dihadirkan selalu pada diri kita, insya Allah kita terhindar dari perbuatan dosa itu. Ya, mungkin biar banyak uang kita lihat depan kita itu, kalau Allah hadir pada diri kita tidak silau, karena melekat pada diri kita. Jangan hanya di masjid, di pengajian Allah itu innallaha mana itu yang dihadirkan. Kalau di luar masjid tidak lagi, ya itu tidak demikian itu. Yang kedua, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu, kalau yang tadi yang pertama yang saya sampaikan itu berkaitan dengan hablum minallah, kepada Allah. Nah, yang kedua yang perlu kita penuhi juga berkaitan hablum minan nas kita. Ya, kehidupan yang selalu memberi dampak positif dan manfaat bagi orang lain. Khairun nas ampauhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat, memberi kebaikan, memberikan ketenangan terhadap orang lain. Kapan saja dan di mana kita saja berada, konsep khairun nas ampauhum linnasi itu tidak boleh bergeser. Apakah dia pejabat, apakah dia teman kita,
kerabat kita, tetangga kita, atau orang yang baru saja kita kenal dalam kehidupan kita, maka tetap ini kita tampilkan, sehingga tidak ada pemilaan. Oh, kan ini baru kenal, ini spesial ini, yang satu ini yang istimewa ini yang biasa saja. Ya, konsep kita Hairun nas ampa'uhum linnasi itu tidak membeda-bedakan manusia dalam melakukan kebaikan. Jadi ada dua yang bisa sudah dua bisa saya sampaikan berkaitan hayatan thayyibah. Yang ketiga adalah kehidupan yang dipenuhi dengan rezeki yang halal. Bapak Ibu, setelah Allah menidurkan kita, kita bangun beribadah, lalu kita diperintahkan fantasiru fil ar, bertebaran mencari rezeki kita. Tetapi diingat, apapun profesi kita, pekerjaan kita, harus itu yang kita, konsep kita harus halalan thayyibah. Hindarkan yang haram, hindarkan yang makruh itu. Jangan sampai menjadi darah daging pada diri kita. Jangan sampai itu menjadi nafkah bagi anak istri kita. Maka celakalah kita. Apa? Karena yang namanya sudah mendarah daging, wah luar biasa itu Pak, susah dibersihkan itu. Harus taubatan nasuha ya. Jadi rezeki kita harus asalnya halalan thayyibah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kehidupan kita yang dilandasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pandai-pandailah bersyukur. Jadi bukan besar banyaknya yang didapatkan dari Allah, tetapi bagaimana kita berusaha pandai bersyukur atas apa yang telah diperoleh. Bersyukur dalam bentuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan rezeki, besarnya rezeki itu bukan urusan kita. Kita hanya berikhtiar, berdoa, semoga usaha-usaha kita itu insyaallah kita dapatkan dan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, terakhir, kehidupan yang selalu meliputi kebahagiaan dikarenakan karena terhindar dari dosa. Ya. Mudah-mudahan kita ini selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena salah satu penyakit pada diri kita yang susah disembuhkan itu kalau kita selalu gelisah. Ya, kalau Abdullah bin Mas'ud itu ketika meminta nasihat kepada Rasulullah, ketika dia selalu gelisah, tidak tenang, Rasulullah itu hanya memberikan 3 resep obat kepada Abdullah bin Mas'ud itu. Yang pertama, kalau hati kita jamaah sekalian lalu gelisah, biasalah problem kehidupan kita, ya, pengaruh pendapatan kah, pengaruh apa yang kita inginkan, banyak hal yang menjadi godaan dan menjadi ujian diri kita. Lalu kemudian Rasulullah memberi nasihat kepada Abdullah bin Mas'ud, yang pertama adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Maka insya Allah dengan membaca Al-Quran ini batin kita bisa kita tenangkan, bisa kita damaikan walaupun banyak problem kehidupan. Bagaimanapun ujian kita, kalau kita senantiasa melekatkan pada diri kita untuk mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, itu bisa menenangkan batin kita. Jangan mikir baca yang lain Bapak Ibu. Jangan mikir pergi tempat yang lain. Rasulullah sudah memberikan obat yang mujarab. Baca saja Al-Quran, insya Allah batin kita menjadi tenang. Yang kedua yang disampaikan Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, datangilah tempat-tempat majelis, pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis itu, di pengajian itu, insya Allah kita mendapatkan nasihat, petunjuk dari orang-orang yang kebersamaan kita di majelis itu. Jadi itu Pak, yakin saya kalau berdatang majelis, banyak pengetahuan-pengetahuan agama yang bisa kita dapatkan yang menguatkan diri kita. Kenapa? Namanya manusia biasa selalu lobek Pak. Saya biasa umpamakan, biasa saya bercanda ke mahasiswa, carikan saya HP yang sangat mahal yang tidak dicas. Bisa saya ganti dengan mobil saya, atau saya siap bayar berapapun itu kalau ada HP yang sudah ada HP yang diciptakan ahli teknologi tidak dicas.
yang sudah canggih, lengkap fasilitasnya, tetapi tidak dicas. Weh, kan tenang ki pergi Pak, tidak sibuk ki urusan cas, tidak sibuk ki cari strong biar tidak ada ininya Pak. Perumpamaan ini Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun keberadaan kita, ada yang sudah profesor, kiai, haji, pejabat ini dan sebagainya, tidak bisa itu menjadi ukuran itu. Karena kenapa Pak? Benturan kehidupan itu tidak melihat keberadaan seseorang. Kestabilan hati kita, pikiran kita, perasaan kita itu tergantung sangat kondisional dengan kehidupan kita. Ya, tetapi jamaah sekalian, kalau kita masih sempatkan ikut bermajelis, ikut pengajian, maka insya Allah itu obatnya, itu micasnya itu micasnya. Tapi kalau banyak Tommy problem kehidupan, diajak pergi bermajelis, diajak ke masjid mendengarkan ceramah-ceramah agama, apalagi di 1 bulan Ramadan ini ada ceramah malam, ceramah subuh, tambah lagi ceramah-ceramah di media-media. Kalau itu tidak bisa menenangkan batin kita, ada masalah itu Bapak Ibu. Ada masalah itu pada diri kita itu. Kalau saking galau-galau mami ki gelisah, ada masalah itu. Ada masalah. Makanya itu datangi bermajelis. Karena orang-orang yang bermajelis itu adalah orang-orang yang kita yakini memiliki ilmu pengetahuan agama dan bisa mengarahkan diri kita untuk mencari solusi yang terbaik atas problem yang kita hadapi. Jangan didukung Pak. Atau jangan kita datangi orang yang tidak memiliki pengetahuan agama, karena lain solusinya itu Pak. Selalu jalan tol yang diambil, jalan pintas. Namanya contohnya terjepi urusan keuangan, pun jalan pintas. Ada itu temanku di situ, mudah didapat uangnya. Tetapi kita tidak ingat kita terjebak urusan riba. Karena salah satu indikator saudara kita itu terjebak urusan riba karena faktor kebutuhan. Karena faktor kebutuhan apa saja kita iakan untuk memenuhi syarat itu. Itu problemnya itu Pak. Jadi biasa saya bercanda ibu-ibu tetangga, tak bilang kenapa gitu, nah selalu mami ki, nah bilang susah Pak. Kayak itu aja solusinya. Itu juga. Inilah juga pentingnya kita jamaah, hairun nas ampauhum linasi, berbagi kalau ada yang begitu. Jadi mohon maaf juga saya biasa mengkritik pengurus masjid, Pak bangga sekali mengumumkan saldonya. Padahal diantaranya itu ada jamaahnya yang banyak utangnya, berutang karena untuk kehidupannya, kehidupan anak-anaknya, istrinya, melanjutkan pendidikan, memenuhi kebutuhan pokoknya. Itulah sesungguhnya itu rezeki yang di masjid, jangan untuk pembangunan tok saja, tapi diajaklah terampil beramal soleh. Ya, jadi kalau ada yang berbangga mengumumkan saldo masjid, lalu diperhatikan sekelilingnya, ada yang mau kuliah, ada yang mau sekolah, lalu kemudian tidak diperhatikan anak-anak kita itu, aduh, bagaimana itu? Itu problem kehidupan Pak. Jadi berapa masjid yang saya datangi bersilaturahim, terkadang saya bilang ini sudah bagus masjid ini Pak, saldonya sudah ratusan juta. Apa saja programnya ini Pak? Apa program hairun nas ampauhum linnasi? Waduh, ini kan fisik ini saja yang diperhatikan ini. Bukan pembangunan mental, karakter bagi generasi-generasi kita. Gitu. Jadi ini menjadi Bapak Ibu sekalian untuk menjadi perhatian kita. Jadi pertama Rasulullah mengatakan perbanyak baca Al-Quran, datangi tempat majelis. Kalaupun itu belum totalitas memiliki ketenangan, maka Rasulullah mengatakan datangilah tempat-tempat yang sunyi. Dan tempat yang sunyi inilah tempatnya kita ini berhubungan langsung kepada Allah, meminta secara langsung kepada Allah. Di mana itu tempat-tempat yang sunyi itu Pak? Ya sepertiga malam. Ajaklah diri kita itu tumbang berdoa itu. Berdoalah, kita beribadah dan berdoa. Insya Allah doanya itu kalau betul-betul khusyuk di situ, Allah akan kabulkan itu. Allah akan kabulkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita apalagi Ramadan ini ya, kita kencangkan itu. Yang sampai 1 bulan penuh itu terlewatkan itu salat malam kita. Nah itulah yang jadi pelajaran di luar Ramadan.
membiasakan diri kita untuk bangun tengah malam, minta petunjuk atas segala apa yang menjadi problem kehidupan kita. Satu-satunya yang bisa memberikan solusi dan penyelesaian hanya pada Allah. Tidak ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Itulah yang nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar kita tadi itu bisa kita jalani dengan baik dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ada doa yang selalu kita lapaskan baik setelah salat atau di waktu-waktu tertentu di surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi ini doa ini yang sangat spesial Bapak Ibu sekalian, karena dia berada di surah Al-Baqarah ayat 102. Apa anak-anakku di surah Al-Baqarah 102? Doa yang selalu dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita berikhtiar, berdoa, berikhtiar. Hanya berikhtiar, berusaha tanpa doa, itu terlalu sombong di hadapan Allah. Orang yang selalu mengandalkan doa tetapi tidak mau berusaha dan berikhtiar, itulah bentuk manusia yang pemalas itu. Itu tidak disuka Allah. Berikhtiar, berdoa, berikhtiar. Insya Allah 3 doa kita di surah Al-Baqarah ayat 102 itu keselamatan dunia, keselamatan akhirat, dan terhindar dari api neraka. 2 menyangkut urusan akhirat, 1 menyangkut urusan dunia. 2 urusan akhirat itu bisa terpenuhi dan terrealisasi kalau aspek dunianya terpenuhi, karena gambaran akhiratnya tidak terlepas gambaran dunianya. Maka perbaikilah dunianya dulu, janganlah terlalu dipikirkan gambar akhiratnya Bapak Ibu. Kalau baik mi dunianya, insya Allah baik mi akhiratnya itu. Inilah jamaah sekalian, kuliah subuh yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, bukan saya menggurui, tetapi kita saling mengingatkan, saling menasihati. Insya Allah mudah-mudahan semua itu bisa kita jalani dengan baik dalam kehidupan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.